Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat virtual semua? Semoga hari ini kita semua selalu dalam kebaikan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, yuk kita bersolawat bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Sahabatku, pernah gak sih kita merasa hidup ini lagi berat-beratnya? Masalah datang satu persatu. Kadang, bahkan belum selesai yang satu, sudah datang yang lain. Kita sudah berusaha, kita juga sudah berdoa, tapi tetap saja hati terasa penuh dan pikiran terasa lelah. Di momen seperti itu, kita sering sibuk memikirkan jalan keluar. Padahal, bisa jadi selama ini kita hanya sedikit keliru arah. Karena ketenangan itu bukan sekadar datang dari solusi, tapi dari kedekatan kita kepada Allah. Yuk kita simak kajian berikut ini dan sama-sama belajar bagaimana menjalani hidup dengan hati yang lebih tenang. Pernah enggak kita ini berada dalam satu kondisi merasa hidup ini susah dilanjutkan? Merasa ketakutan untuk melangkah, merasa beban terlampau banyak, merasa beban ini susah untuk diturunkan. Problem demi problem datang silih berganti tanpa henti. Kemudian tampak di depan seperti tembok raksasa, jalan terasa buntu. Pernah tidak merasa semacam itu saat kita sudah bekerja mati-matian, berjuang habis-habisan, sungguh-sungguh dalam berupaya, bahkan mungkin kita mengatakan saya juga udah ibadah cukup baik, tetapi kenapa hidup seperti tidak memihak saya? Nih seringkali mungkin ya ada yang merasa semacam itu. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya kita terlepas dari perasaan semacam itu dan bisa menjalani hidup dengan tenang, dengan tumakninah, dengan sakinah, dengan perasaan penuh kebahagiaan. Ikhwani rahimakumullah. Satu hal yang seringkali salah dalam melangkah adalah ketika seseorang itu mencari solusi, ya. Fokus pada solusi. Dia ingin keluar dari masalahnya dalam kondisi yang semacam itu tanpa disadari dia sedang menghadirkan semua masalahnya. Saya punya masalah ini, solusinya apa? Saya punya masalah ini, solusinya apa? Masalah saya seperti ini, solusinya apa? Sehingga dalam benaknya, pikirannya, bertumpuk-tumpuk masalah terus menghantuinya. Bertumpuk-tumpuk masalah bergejolak dalam pikirannya, dan itulah yang menghabiskan energi. Itulah yang menimbulkan penyakit. Nah, itulah menyebabkan rasa gelisah, gundah, dan lain sebagainya. Lantas yang benar bagaimana? Yang benar jangan pernah fokus pada masalah, jangan pernah fokus pada solusi. Karena masalah, kalau kita fokus kepadanya semakin masalah, fokus pada solusi bisa menimbulkan masalah yang baru. Karena kita akan sibuk mencari solusi. Terus gimana seharusnya? Fokuslah kepada yang maha memberikan solusi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita fokus kepada Allah, kalau kita ingat hanya kepada Allah, kalau kita berharap hanya kepada Allah, fokusnya kepada Allah, maka masalah itu saat itu juga akan hilang dari kepala kita, akan hilang dari hati kita. Saat itu juga sebetulnya kita sudah bersandar kepada yang maha kuat, yang maha mampu menyelesaikan masalah kita, dan akan memberikan solusi kepada kita. Nah, contohnya gimana? Contoh, mungkin ada yang ngomong, Ustadz, saya butuh contoh konkret. Saya butuh suatu bukti nyata, bukan sekedar retorika berbahasa, bukan sekedar kemampuan mengolah kata. Ikhwani rahimakumullah. 1400 tahun yang lalu, ada seorang budak kulit hitam, kurus, dan bukan termasuk dalam deretan pria-pria yang punya kedudukan. Seorang budak kulit hitam. Kasta yang di masa itu kasta yang rendah karena manusia masih membeda-bedakan status berdasarkan kastanya. Ini kasta budak ini, bukan ningrat, bukan orang yang kaya raya,
bukan tokoh politik, bukan, tapi seorang budak berkulit hitam di kota Mekah. Di saat itu masih dikuasai oleh kemusyrikan, dikuasai oleh orang-orang yang gak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba budak kulit hitam ini mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah SAW. Ia memeluk agama Islam. Apa yang terjadi? Maka tuannya marah, pemiliknya marah, majikannya marah. Ia pun disiksa dengan siksa yang luar biasa. Tuannya namanya Umayyah bin Khalaf, budak itu bernama Bilal bin Rabah. Ikhwani rahimakumullah. Apa yang terjadi? Singkat cerita, Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu diseret ke padang Sahara yang panasnya membara. Dengan tubuh tanpa busana di bagian atasnya. Diseret, disiksa dengan siksa yang luar biasa, tubuhnya luka, diseret di padang Sahara, di tengah terik matahari yang luar biasa. Itu sangat menyakitkan. Kemudian tidak cukup di situ, beliau kemudian radhiyallahu anhu di atas dadanya diberi batu yang sangat besar. Kita bayangkan batu ya, ini bukan dikasih sekarung beras, bukan, batu yang jelas bentuknya itu tidak beraturan. Kalau kena tubuh luka kecil, apalagi ini besar, diletakkan di tubuh yang luka di siang yang sangat panas. Apa yang terjadi? Apakah Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu dalam benaknya berpikir, gimana ya saya caranya lepas dari masalah ini? Gimana caranya selamat dari himpitan batu ini? Gimana caranya saya lolos dari orang-orang menyiksa saya? Apakah Sayyidina Bilal berpikir solusinya apa? Apakah Sayyidina Bilal berpikir aku sedang disiksa, aku sakit, kemudian dia mengupayakan hal-hal untuk lepas dari masalah itu? Enggak. Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala fokus kepada yang maha memberi solusi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain mengucapkan ahad, 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 menguatkan hatinya, mengkoneksikan dirinya kepada yang maha berkuasa, yang maha menyayang, yang maha mencinta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Bilal karena fokus pada Allah ta'ala, apa yang terjadi? Maka Allah ta'ala kirimkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Saat itu juga Sayyidina Bilal dibebaskan dari deritanya. Bahkan dimerdekakan dari perbudakan. Yang tadinya derita, hilang deritanya. Yang tadinya sebagai budak, berubah menjadi manusia merdeka. Tidak cukup di situ, Nabi Muhammad SAW pun memberikan kabar gembira untuk Sayyidina Bilal. Kesabarannya itu berbuah surga. Tidak cukup di situ, Rasul pun Muhammad SAW menjadikan Sayyidina Bilal sebagai muadzin pertama dalam Islam, yang suara kumandangnya itu memanggil umat Islam untuk sholat. Bahkan tiap hari Sayyidina Bilal mengetuk rumah Nabi Muhammad SAW untuk menandakan waktu sholat sudah tiba. Bilal pun adzan, Bilal iqamah, dan sampai hari ini namanya dimuliakan, diharumkan oleh Allah SWT setelah 1400 tahun. Kenapa? Karena fokus kepada Allah. Karena itu ikhwani rahimakumullah, masalahnya bukan serba besar masalah kita, bukan. Tapi seberapa besar ingat kita pada Allah Ta'ala. Seberapa besar koneksi hati kita dengan Allah SWT. Makanya, selepas sholat jangan lari. Duduk ingat sama Allah. Siapkan waktu khusus untuk duduk berzikir, sebut nama Allah Ta'ala. Kekuatan dari mengingat Allah, mentautkan hati kepada Allah ini akan menyingkirkan semua masalah dan akan mengangkat derajat kita setinggi-tingginya. Karena itu jangan pernah berputus asa, jangan pernah fokus pada masalah, jangan pernah fokus pada solusi, fokuslah kepada Qul huwallahu ahad Allahu somad. Katakanlah Allah hanya yang satu, Allah Maha Esa, Qul huwallahu ahad Allahu somad. Allah adalah tempat berharap seluruh makhluk, tempat berharap seluruhnya, tempat bergantung semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan muncul kenikmatan di situ, sehingga kita tak akan pernah ingat lagi akan nama derita, musibah, ujian, dan apapun. Kita akan menikmati menyebut Allah, Allah, Allah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sahabat, kajian yang mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan tentang seberapa besar masalah yang datang, tapi tentang seberapa dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak harus selalu menemukan semua jawaban,
tapi kita selalu bisa kembali dan bersandar kepadanya. Semoga Allah menenangkan hati kita, memudahkan setiap urusan kita, dan menjaga kita agar selalu dekat dengannya dalam keadaan apapun. Kalau kita merasa kajian ini bermanfaat, yuk kita sama-sama sebarkan kebaikan ini dengan cara like, share, dan subscribe channel Kajian Virtual, agar semakin banyak dari kita yang bisa saling menguatkan dalam kebaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.